Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bu Natali akan membahas bab materi dan perubahannya. Kompetensi dasar yang akan kita lakukan adalah menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan sifat materi dan penyusunnya, dan baik itu unsur, senyawa, dan campuran dengan benar. Nah, materinya pada saat ini atau outletnya ya anak-anak ya, yaitu kalian bisa mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, dan mengklasifikasikan materi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, ini adalah pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu ilmu kimia ya anak-anak ya. Jadi memang untuk ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang yang pertama materi. Materi itu apa saja, yaitu struktur, susunan, dan sifat. Yang kedua, perubahan materi. Dan juga yang ketiga, yaitu energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Nah, di sini, apa itu materi? Materi itu ternyata ini anak-anak. Segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruangan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, yang memiliki massa dan menempati ruangan itu disebut sebagai materi. Nah, bagaimana dengan udara yang dalam balon, Bu? Nah, udara dalam balon itu juga punya materi, anak-anak. Ya, ingat di dalam udara itu ada yang namanya oksigen, ada hidrogen, dan ada nitrogen. Nah, itu semuanya adalah materi yang punya massa dan di ruangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengelompokkan sifat materi. Sifat materi itu dibedakan menjadi 4 anak-anak ya. Ingat ya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat fisika. Sifat fisika yaitu sifat materi yang menyatakan keadaan atau penambahan fisik materi seperti nih, warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Jadi ini adalah penampilan fisiknya anak-anak. Dan yang kedua yaitu sifat kimia, yaitu kemampuan suatu materi untuk berubah menjadi materi lain. Seperti ada perubahan warna, kereaktifan, kestabilan, mudah berkarat, mudah terbakar. Jadi kalau kimia ini cenderungnya adalah adanya perubahan jadi materi yang lain. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu perubahan ekstensif, yaitu sifat materi yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya nih volume, massa, dan berat. Contohnya, misalnya 1 gelas air ya anak-anak dengan 1 ember air. Ini kan ukurannya berbeda ya anak-anak ya, dan pasti volumenya juga berbeda. Jadi tergantung jumlah dan ukuran zat. Sama halnya dengan misalnya pensil 1 batang, kalau kita ukur ukurannya adalah 15 cm misal. Ya. Tapi kalau kita gabungkan nih pensil yang satu dengan pensil yang kedua digabung, maka akan menjadi lebih panjang. Jumlahnya jadi 2 pensil dan ukuran panjangnya jadi 30 cm. Nah, itu berarti dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran zat. Nah, terus yang keempat yaitu sifat ekstensif. Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran zat, seperti warna, rasa, massa jenis, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Jadi contohnya nih misalnya garam ya anak-anak ya. Garam 1 sendok teh nih dengan garam 1 sendok makan pasti rasanya sama, yaitu rasanya asin. Ya, jadi tidak ada mengaruhi jumlah dan ukuran zat. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai mengelompokkan perubahan materi. Jadi perubahan materi itu dibedakan menjadi 2 anak. Jadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru.
Jadi sifatnya sementara. Ya, itu diambil poinnya ya anak-anak ya. Jadi yang menghasilkan materi baru dan sifatnya sementara. Contohnya yang pertama yaitu perubahan bentuk. Contohnya di sini ya, ada kayu berubah bentuk jadi meja dan kursi. Ya. Jadi ini hanya mengalami perubahan bentuk anak atau mengalami perubahan fisika saja. Yang kedua yaitu perubahan wujud. Ingat, wujud suatu benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau hanya perubahan wujud, misalnya seperti nomor 1 nih, ada perubahan wujud dari padat ke cair. Jadi itu sifatnya hanya sementara. Ya. Ada juga perubahan wujud dari cair ke gas, itu juga sifatnya sementara. Yang ketiga yaitu pelarutan. Pelarutan hanya mengubah bentuk suatu zat menjadi cair. Nah, bagaimana cara membedakan perubahan fisika dan kimia? Intinya untuk perubahan fisika, ada beberapa ciri atau gejala yang biasanya dialami. Yang pertama itu ada perubahan bentuk. Yang kedua ada perubahan wujud. Yang ketiga ada pelarutan atau pemanasan. Dan yang keempat itu ada perubahan ukuran anak-anak. Jadi 4 ciri perubahan fisika ini yang biasanya menandai bahwa itu ada perubahan fisika di dalamnya. Jadi diingat ya anak-anak ya, gejala dan ciri yang menyertai perubahan fisika ada 4. Perubahan bentuk, wujud, pelarutan, dan ukuran. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya ini ada besi yang berkarat. Besi yang berkarat itu berarti ada muncul materi baru nih di dalamnya. Ya, dan tidak dapat kembali ke materi asal. Jadi karat besi itu tidak bisa kembali menjadi logam lagi atau besi lagi yang baru gitu ya anak-anak ya. Nah, contohnya apa? Proses fotosintesis. Besi berkarat, proses pembakaran, peledakan, peragian, ya, makanan busuk, perubahan warna, proses pernapasan. Nah, perubahan kimia itu sering disebut sebagai reaksi kimia juga, anak-anak. Di sini ada 5 ciri-ciri reaksi kimia. Ada perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, membentuk gas, dan pembentukan bau. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Jadi materi anak-anak tadi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang ya. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu campuran dan zat tunggal. Ya. Zat tunggal dibedakan menjadi 2 lagi, unsur dan senyawa. Unsur bedakan 2 lagi, logam dan non-logam. Campuran zat ini juga ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, pengertian zat tunggal sekarang. Zat tunggal itu apa ya? Nah, ini. Jadi zat tunggal itu adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki komposisi yang sama dan memiliki seperangkat sifat yang tetap dan khas. Nah, unsur itu apa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia, atau lebih mudahnya mengandung satu jenis atom. Ingat satu jenis atom. Misalnya O2 itu terdiri dari dua atom ya anak-anak ya, terdiri dari 2 atom tapi terdiri dari satu jenis atom, yaitu mengandung 2 atom O. O2 itu lebih sering disebut sebagai gas oksigen ya anak-anak ya. Jadi O2 itu juga termasuk unsur. Ya. Selanjutnya adalah senyawa, gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contohnya adalah gabungan antara hidrogen dan oksigen, H2O. Jadi di sini ada 2 jenis atom yang berbeda. Ada atom H dan ada atom O. Jadi senyawa itu terdiri dari 2 atau lebih atom yang berbeda ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah campuran.
Campuran adalah materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal ya. Jadi gabungan dari beberapa zat tunggal sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi atau berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Jadi ini hanya digabung nih. Misalnya air, sungai, tanah, udara gitu ya. Atau larutan garam yang paling mudah kita pahami dulu. Jadi larutan garam itu adalah gabungan dari air dan garam. Itu dicampur ya dan diaduk-aduk. Ingat, itu berat materi itu adalah campuran dari zat tunggal ya, sehingga memiliki sifat dan komposisi yang bervariasi. Nah, ciri-ciri campuran itu apa saja? Nah, yang pertama itu terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih dengan komposisi tidak tetap. Yang kedua, masih mempunyai sifat zat asal. Yang ketiga, dapat dipisahkan menjadi komponennya. Nah, demikian pertemuan hari ini anak-anak. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan berkati.